Shalom smart people dimanapun smart people berada. Saya berdoa smart people selalu ada dalam perlindungan penjagaan sempurna daripada Tuhan. Dan smart people dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan hari ini saya Jonathan Andrew akan melanjutkan sesi-sesi dari kemarin tentang tema besar pencobaan biasa. Sesi pertama, saya sudah bahas tentang apa itu pencobaan, di mana manusia selalu mengalami yang namanya godaan dan ujian, namun Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia memampukan kita untuk dapat melakukan untuk dapat menaklukkan setiap pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dan di sesi kedua, saya membahas tentang penyebab utama mengapa dunia kita dan kita sendiri jatuh di dalam berbagai pencobaan, yaitu karena dosa. Yang belum dengar bisa dengerin sesi 1 dan 2, dan kita hari ini mau sama-sama lanjut sesi ketiga, yaitu berjudul "Gak dosa sih, tapi jangan ya". Nah, apa tuh? Oke, jadi di sesi ini saya akan bahas tentang bahwa di samping dosa sebagai penyebab utama rusaknya hidup manusia, ada hal-hal yang bukan hal prinsip sih. Kalau kita lakukan atau nggak kita lakukan juga nggak buat kita jadi dosa atau nggak berdosa. Namun kalau kita ngelakuin, ini bisa membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kita baca yuk 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Melalui ayat ini kita nangkep sesuatu ya, bahwa ayo kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Bahwa pertumbuhan dalam Tuhan bisa dilihat dari bagaimana cara kita meresponi hal-hal yang ada dalam kehidupan ini. Pertumbuhan dalam Tuhan membawa kita masuk ke dimensi yang jauh lebih dalam daripada sekedar ini boleh atau nggak boleh ya, ini dosa atau nggak dosa ya. Misal, ada kita lagi perjalanan pulang melihat orang yang mengalami ban kempes. Di saat Anda sedang perjalanan pulang, Anda punya pilihan dong, Anda nolong atau tidak menolong. Kalau Anda tidak menolong, Anda dosa nggak? Nggak dosa kok. Karena Anda juga punya keperluan untuk pulang ke rumah, misalnya. Tapi ada yang lebih daripada itu. Kalau Anda tolongin, kalau tidak tolong kan tidak berdosa. Tapi kalau Anda tolong, Anda melakukan perbuatan mulia. Jadi hari ini kita sama-sama mau belajar satu level di atas dosa atau tidak dosa, yaitu apakah yang saya lakukan ini merupakan perkara yang memuliakan Tuhan atau tidak. Artinya pertumbuhan rohani seseorang dapat dilihat dari hidup yang memikirkan dan melakukan perkara-perkara mulia untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan masuk kepada khotbah saya bahwa tidak semua yang tidak berdosa itu berguna buat kita. Ada keputusan-keputusan yang kelihatannya biasa aja, tapi bila kita salah pilih bisa membawa hidup kita pada jalan yang penuh tantangan, pada pencobaan yang berat dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mengalaminya, ujung-ujungnya akan menyeret hidup kita untuk jatuh ke dalam dosa juga. Contoh nyata, memilih pasangan hidup. Anak-anak muda nih dengerin. Misalnya kamu bilang, iya ini sama-sama Kristen, terus saya lihat pekerjaannya juga sepadan. Namun Anda tahu, yang ini ada yang nggak pas nih. Kok dia suka minum-minum ya? Kok dia masih pergi ke tempat-tempat musik-musik begitu ya? Tapi
Tapi karena Anda anak-anak muda ini biasanya bucin, saya sering bicara sama anak muda, jadi dipaksakan. Nah, ujung-ujungnya kalian sakit hati juga. Oleh karena itu, walaupun mungkin nggak dosa sih, pacaran dosa nggak? Nggak dosa sih, selama kita pacarannya kudus ya. Tapi kalau salah pilih orang, kita jadi buang-buang waktu. Kan sayang waktunya. Mending kamu pakai waktunya buat sekolah, buat kuliah, buat membangun karir, buat pelayanan, lalu menemukan satu yang tepat yang datangnya hanya daripada Tuhan. Masalah selanjutnya, apa contoh lain? Memilih pekerjaan cuman ngelihat gajinya doang. Tapi kita nggak tahu nih ini panggilan Tuhan dalam hidup saya apa enggak. Sehingga banyak orang mengalami depresi, stres, bahkan bunuh diri karena pekerjaannya terlalu berat buat dia. Lalu apalagi? Anak-anak muda lagi nih, menentukan jurusan kuliah buat yang sedang merintis, misalnya membangun bisnis atau menentukan arah hidup. Kita cuma ikut-ikutan tanpa doa. Kita pengennya teman-teman kita kemana, kita ke sana. Saya ada satu cerita ya, nggak cerita benar sih, tapi ini ilustrasi aja. Jadi ada anak muda datang ke kakak rohaninya. Kak, saya mau ke kedokteran. Terus kakak rohaninya bilang, nggak bisa kamu di kedokteran. Akhirnya dia dinasehati lah bahwa dia dinilai tidak cocok. Tapi dia maksa. Dia datang lagi ke mentornya itu, ke kakak rohani. Kak, pokoknya saya maunya kedokteran. Lalu kakak rohaninya bilang, enggak bisa. Ini nggak cocok buat kamu. Kamu nggak bisa nanti menyelesaikannya. Akhirnya dia pulang dengan hati yang kesal. Akhirnya dia balik lagi ke kakak rohaninya ini. Kak, pokoknya saya harus masuk kedokteran. Sampai akhirnya kakak rohaninya ini kesel sama dia. Dia bilang, Dek, nggak bisa dong. Kamu kan jurusannya IPS. Ya, kadang kita tuh memaksakan apa yang kita mau cuman karena wah ini kayaknya keren nih buat kita. Tapi itu belum tentu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Belum tentu itu merupakan sesuatu yang cocok dalam kehidupan kita. Bahkan ada hal-hal yang mungkin kelihatannya bagus, namun Tuhan nggak pilih kita buat ngelakuinnya. Kayak dari cerita saya yang tadi, cerita bohong yang tadi itu nggak beneran ada. Itu cerita yang saya buat untuk ilustrasi aja. Bahwa kadang kita pengen rasanya masuk kedokteran tuh keren. Tapi ternyata bukan di situ panggilan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita penting buat kenal apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya ceritanya sendiri kok dalam hidup kita. Jangan kita ikut-ikutan orang, jangan kita banding-bandingkan hidup kita sama orang. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah mengatakan kebodohan terbesar seseorang adalah saat dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Karena panggilan Tuhan sama orang lain dengan hidup dia itu berbeda. Tentu pencapaian orang boleh jadi motivasi buat hidup kita. Kalau ada orang maju, kita boleh punya keinginan untuk maju seperti dia. Tapi bukan artinya kita mengikuti persis jalan hidupnya. Karena setiap orang punya ceritanya sendiri-sendiri. Tuhan sudah buat cerita untuk hidupmu dan hidupku. Dan ceritanya berbeda-beda. Semua yang saya sebut di atas tentang memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, jurusan kuliah, itu bukan dosa langsung kok. Nggak langsung membuat Anda jadi jatuh dalam dosa. Tapi bisa membuat kita jauh dan lari dari panggilan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dalam Alkitab, Daud juga punya keinginan yang mulia, yaitu membangun bait Allah. Kita lihat yuk sama-sama 1 Tawarik 28 ayat 2 sampai 3. 1 Tawarik 28 ayat 2 sampai 3. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku,
Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ayat 3. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Smart people, bagus ya kelihatannya mau bangun. Kalau zaman sekarang nih Daud ini seolah-olah dia ngomong, aku mau bangun gereja buat Tuhan. Bagus gak bangun gereja? Bagus, bagus banget. Top, top banget. Tapi saya mau ingetin ya, kalau itu bukan panggilan Tuhan dalam hidupmu, jangan ya, jangan dipaksa ya. Kalau tren TikTok yang kemarin tuh ngomongnya apa? Jangan ya dek ya, begitu ya. Ya jangan ya kalau itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup kamu. Membangun bait Allah, keinginan yang mulia. Tapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, jangan dilakukan. Kalau dilakukan, justru malah menjauhkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Justru malah rencana Tuhan yang harusnya digenapi dalam hidup kita bisa jadi melenceng gara-gara kita maksain apa yang bukan jadi kehendak Tuhan. Tuhan menetapkan anaknya Salomo untuk mengerjakan tugas itu, untuk mendirikan bait Allah. Ada banyak hal di dunia ini kelihatannya baik, kelihatannya rohani, tapi kalau kita tahu itu bukan kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan untuk kita, memaksakannya justru bisa membawa kita keluar dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang terpenting bukan cuman baik atau nggak baik, tetapi apakah Tuhan mau kita lakukan, apakah Tuhan mau kita untuk lakukannya atau tidak. Karena setiap kesalahan pengambilan keputusan juga ada konsekuensinya. Konsekuensi dari salah ambil keputusan yaitu ketika keputusan diambil tanpa tuntunan Tuhan. Akibatnya memperlambat proses hidup kita menuju panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Membuat frustasi, kecewa, bahkan kehilangan semangat karena merasa Tuhan kok nggak kerja ya dalam hidup kita, padahal kita sendiri yang melenceng dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu juga konsekuensinya apa? Membawa luka, kerugian, kehancuran yang berlangsung bisa bertahun-tahun, bahkan seumur hidup dalam hidup kita. Apabila kita nggak segera sadar bahwa ini bukan panggilan Tuhan, dan kita nggak segera memperbaikinya. Karena itu, jangan buat keputusan penting hanya karena emosi sesaat. Jangan buat keputusan penting dalam tekanan kebutuhan materi. Dan jangan buat keputusan penting hanya karena ikut-ikutan dengan lingkungan sekitar kita. Ingat, yang perlu kita tanya adalah apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Oleh karena itu, kita harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hubungan yang dekat. Karena Mazmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita butuh hati yang tenang. Karena kalau emosi, kita ada tekanan, kita terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita jadi nggak memperoleh ketenangan itu sehingga kita nggak peka dengan apa yang Tuhan mau katakan dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 5, kita sama-sama mau baca. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita nggak bisa hanya mengandalkan penilaian atau keinginan pribadi dalam mengambil keputusan. Firman Tuhan yang kita baca ini mengajar kita bahwa kita butuh tuntunan Tuhan dan bersandar hanya kepada Tuhan untuk menentukan setiap langkah kehidupan kita. Hikmat Tuhan jadi kunci penting agar kita tidak salah pilih jalan. Hikmat Tuhan jadi kunci penting untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dan masa depan kita. Sekalipun hal yang kelihatannya baik,
perlu kita uji, perlu kita gunakan hikmat, apakah ini berguna atau tidak bagi hidup kita. Kita mau belajar yuk dari yang namanya Salomo. Saat Salomo jadi raja, ini semua pasti udah tahu cerita ini. Gimana Salomo mendapatkan sebuah penglihatan, mimpi, dan di situ Tuhan nanya sama dia, kamu mau minta apa? Kalau nggak usah kita deh. Kalau saya, misalnya nih Tuhan tiba-tiba datang saya, kamu mau minta apa? Mungkin kalau saya bukan jadi Salomo, saya belum baca Salomo, mungkin saya pikir saya akan minta istana yang megah, saya akan minta keluarga yang bahagia, saya akan minta perusahaan yang besar, semua hal-hal yang bersifat materi yang kita minta. Dan seringkali kita dalam doa kita kepada Tuhan, setiap hari kita menaikkan doa yang sifatnya hanya doa-doa materi. Betul apa betul? Saya juga kadang mengalami hal yang sama kok. Karena manusiawi, kita khawatir tentang kebutuhan kita. Yang penting datangnya ke Tuhan. Ya, kita belajar dari Salomo. Salomo ini beda. Agak lain Salomo ini ya. Salomo waktu jadi raja, dia nggak minta kekayaan. Dia nggak minta umur panjang. Dia nggak minta kemenangan atas musuh-musuhnya. Tapi dia minta satu. Dia minta hikmat untuk dapat membedakan mana yang benar dan salah di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan berkenan kepada permintaan Salomo dan akhirnya Tuhan memberikan hikmat yang membukakan pintu-pintu berkat dalam hidupnya. Malah kalau kita baca cerita kisah hidup Salomo, masa pemerintahan Salomo, kita tahu bahwa Tuhan memberkati Salomo begitu besarnya. Bahkan emas dan perak, Alkitab katakan, tidak ada harganya pada masa itu. Saking berlimpahnya pemerintahan Salomo. Kisah Salomo mengajarkan kita bahwa hikmat adalah ekspresi kerendahan hati manusia untuk mengakui bahwa manusia butuh Tuhan, butuh tuntunan Tuhan, butuh suara Tuhan melebihi apapun juga. Apa pentingnya hikmat dan mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita? Apa pentingnya hikmat dan kenal suara Tuhan dalam hidup kita? Hikmat adalah kemampuan untuk kita mampu memilih yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara Tuhan nggak yang terbaik dari Tuhan itu kadang kita salah mengartikan nih. Ini hari ini juga saya mau meluruskan perspektif kita dalam melihat jawaban Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita merasa kalau yang dari Tuhan tuh harus cepat, harus mudah. Padahal cara Tuhan gak selalu yang kelihatan paling menguntungkan, paling cepat hasilnya, paling memudahkan buat kita. Walaupun kadang Tuhan berikan itu ya. Jadi yang saya mau sampaikan adalah kita jangan mengotak-ngotakkan jawaban Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan adalah kita punya hati yang menerima apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mudah atau tidak mudah, cepat atau lambat. Kalau selama itu datangnya daripada Tuhan, ya pasti itu yang terbaik buat kita. Pasti itu yang berguna buat kita dan buat masa depan kita. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan
kepadanya. Kalau ada yang kurang hikmat, minta hikmat sama Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu terus bangun hubungan dengan Tuhan untuk punya kepekaan rohani dan membiasakan diri untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Minta hikmat Tuhan. Ya tentunya jangan disalahgunakan, dalam arti jangan sembarangan. Misalnya, Tuhan hari ini saya pakai baju warna kuning atau warna hijau atau warna biru, ya hal-hal seperti itu ditentukanlah sendiri ya. Maksudnya minta hikmat Tuhan tuh mintalah pertimbangan-pertimbangan Tuhan. Apalagi sesuatu yang menyangkut masa depan kita, apalagi sesuatu yang menyangkut kehidupan pribadi kita yang bisa menentukan kemana arah hidup kita beberapa waktu yang akan datang. Kita butuh hikmat Tuhan. Melalui apa sih kita bisa tahu hikmat Tuhan? Ya dengan merenungkan firman Tuhan. Kan kita dengan manusia ini ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan dalam arti seperti ini. Kita harus dengan sengaja membangun manusia roh kita agar kepekaan kita dengan suara Tuhan terbentuk. Ya. Artinya apa? Kita punya keterbatasan. Tuhan ini nggak kepada semua orang bicara tuh secara audible misalnya. Mungkin saat saya tanya Tuhan, saya ambil nggak ya peluang ini? Mungkin Tuhan nggak langsung bilang ambil, tidak. Tapi Tuhan taruh sesuatu di hati saya. Tuhan bangun kepekaan rohani saya. Apakah ini yang dari Tuhan apa tidak? Lalu dari mana lagi? Dari firman, dari hubungan pribadi, dari saat teduh pribadi saya dengan Tuhan. Itu yang membuat saya kenal dengan apa yang menjadi jawaban Tuhan dalam hidup kita. Suara Tuhan itu seperti apa sih? Kalau kita punya anak misalnya, anak kita ngomong dari jauh, kita nggak lihat orangnya, kita juga tahu itu anak kita. Demikianlah Tuhan, suara Tuhan dalam hidup kita. Kadang karena kita terbiasa mempunyai hubungan dengan Tuhan, jadi impresi-impresi kecil dalam hati kita bisa kenal loh, itu Tuhan mau kita untuk apa. Seperti Elia misalnya. Elia melihat awan hanya sebesar telapak tangan. Benar-benar sebesar telapak tangan. Dia di atas langit tuh, tapi Elia tahu itu Tuhan mau ngasih tahu ke dia bahwa akan turun hujan. Hanya seperti itu. Itulah yang namanya kepekaan. Dan dari situlah dari kepekaan kita terhadap suara Tuhan dan dari hikmat Tuhan yang menuntun hidup kita, disitulah kita dapat mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam hidup kita. Kita tanya Tuhan dan kita minta hikmat Tuhan, sehingga lama-kelamaan cara berpikir kita, cara kita dalam melihat perkara, dalam mengambil keputusan, jadi pakai cara pandang Tuhan. Sehingga makanya dikatakan hikmat Tuhan itu bisa tinggal di dalam kita. Ya, kalau hikmat Tuhan ada dalam kita, kadang kita melihat segala sesuatu, kita udah tahu harus lakukan apa. Hati kita tuh sinkron dengan hatinya Tuhan. Jadi kita tahu apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan Tuhan. Saya balik lagi, sekalipun Tuhan bekali kita dengan pengetahuan, dengan hikmat yang tinggi, kita tetap harus terus-menerus punya kehausan akan Tuhan, akan mendengar suara Tuhan. Karena gimana pun kita kita masih hidup dalam segala keterbatasan. Oleh karena itu kita membutuhkan tuntunan dari Tuhan yang tidak terbatas. Dan kita juga harus tahu dalam hidup ini, untuk mengambil keputusan, kita harus tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh hikmat dan kita butuh tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin kita hidup dengan tujuan, bukan sekedar asal jalan. Makanya ada kalimat yang kedengarannya baik ya. Udahlah, biar ngeflow aja. Kue sera-sera, whatever will be. Sering dengar ya orang bilang, ya hidupnya ngalir aja lah. Seolah-olah tuh rohani, bahwa Tuhan mau bawa kemana boleh, Tuhan mau bawa ke situ boleh. Tuhan tuh punya panggilan loh. Jangan kita tuh disesatkan dengan nilai-nilai seperti itu, sehingga kita jadinya nggak kemana-mana.
Karena kita nggak tahu panggilan Tuhan dalam hidup kita itu apa. Setiap orang percaya punya panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidupnya. Seperti saya tahu dari saya umur 17 tahun, bahkan 16 tahun. Ya, 16 tahun, Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tahu panggilan itu dari saya 16 tahun, dan saya menghidupinya. Dan setiap orang punya panggilan yang berbeda-beda. Gak semua orang dipanggil dengan cara yang sama. Oleh karena itu, Tuhan ciptakan setiap manusia itu unik. Setiap orang harus tahu pertandingannya dan di mana garis akhirnya. Karena apa? Orang yang nggak tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya hanya akan jadi orang yang berputar-putar di padang gurun dan pada akhirnya tidak menggenapi janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupnya. Dia nggak tahu nih, dia harus jadi entrepreneur, jadi profesional, jadi hamba Tuhan, atau jadi apa. Semua dia coba. Akhirnya nggak ada yang jadi dalam hidupnya. Karena apa? Karena prinsip hidupnya salah. Kemana Tuhan mau bawa? Enggak. Kemana Tuhan mau bawa kita? Kita harus tanya. Kita harus tahu kemana Tuhan mau kita membawa hidup kita. Kita harus tahu. Makanya Paulus bisa ngomong di Filipi 3 ayat 14. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari pada tujuan. Artinya apa? Kita harus punya tujuan. Kalau nggak, kita nggak tahu kita mesti jalan kemana. Ya, panggilan Tuhan itu panggilan, ciri-cirinya tuh gampang deh. Kita tahu ini panggilan Tuhan apa enggak. Kalau orang tahu panggilannya, dia tahu apa yang harus dikerjakannya. Dia tahu yang mana yang harus dilakukannya. Bukan semua hal dicobain. Kita dipanggil bukan untuk melakukan banyak hal, tapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tanpa memiliki hikmat dan pengetahuan tentang panggilan Tuhan. Keputusan-keputusan hidup kita yang tampaknya tidak berdosa, bahkan yang tampaknya mulia, bisa bawa kita jauh dari rencana Tuhan yang sebenarnya. Misalnya ada seorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi, sebenarnya dia dipanggil Tuhan untuk jadi businessman, jadi wira swasta. Dan Tuhan nggak panggil dia untuk melayani Tuhan di gereja misalnya. Maksudnya melayani Tuhan sebagai hamba, sebagai pendeta di gereja. Tuhan panggil dia untuk jadi entrepreneur profesional, untuk punya perusahaan yang besar. Tapi dia punya keinginan. Dia nggak tanya Tuhan. Dia merasa dia punya cukup uang, dia bangun gereja, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Akhirnya banyak kita temui bahwa gereja-gereja yang tidak mengerjakan panggilan Tuhan. Karena apa? Karena nggak tanya Tuhan, karena panggilannya belum tentu di situ. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi kenal panggilan Tuhan itu menjadi hal yang penting untuk Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Salah satu musuh terbesar dari panggilan hidup kita adalah diri kita sendiri. Hidup kita sering dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang mengalihkan kita dari tujuan Tuhan. Karena daging kita cenderung memilih apa yang baik menurut kita. Mungkin bangun gereja adalah hal yang baik, hal yang mulia banget saya bilang. Tapi kalau itu Tuhan nggak suruh, jangan lakukan. Nanti kamu malah menyalahgunakan otoritas yang kamu punya. Karena itu ada hal-hal yang harus kita tanyakan pada diri kita sebelum mengambil suatu keputusan. Ini bisa jadi checklist dalam hidup kita. Kita harus tanyakan, apakah keputusan ini membawa saya lebih dekat kepada panggilan Tuhan? Atau ini bisa mempercepat atau memperlambat tujuan Tuhan dalam hidup saya?
Tidak semua pintu yang terbuka adalah jalan Tuhan untuk hidup kita. Banyak orang punya pikiran, oh, saya minta pintu-pintu dibukakan. Pintu-pintu kesempatan dibukakan. Kalau kamu nggak tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, kamu ngelihat semua pintu yang terbuka, dan kamu rasanya pengen masuk ke semua pintu. Tapi orang yang tahu tujuan hidupnya, dia tahu pintu mana yang harus dia masuki. Contoh ya, kalau kita pulang ke rumah, kita mau tidur, pasti kita masuk ke pintu kamar, nggak mungkin kita masuk ke pintu dapur, ya nggak? Nggak mungkin kita masuk ke pintu garasi apalagi. Kalau kita mau tidur, kita pasti buka pintu kamar. Karena apa? Karena kita tahu tujuan kita mau tidur. Demikian kehidupan Bapak Ibu, kita harus tahu kemana tujuan kita, kemana Tuhan ingin kita masuk kepada tujuannya Allah. Oleh karena itu, nggak semua kesempatan yang terbuka untuk kamu harus kamu ambil. Nggak semua kesempatan tuh harus kita cobain. Orang yang nggak tahu tujuan atau visi Tuhan dalam hidupnya, dia pasti nyoba semuanya tanpa peduli apakah kesempatan ini datangnya dari Tuhan atau justru kesempatan bisa jadi jebakan buat orang tersebut. Orang yang berhasil adalah orang yang punya hikmat dalam mengetahui kesempatan mana yang harus mereka ambil. Pintu yang terbuka belum tentu. Pintu yang terbuka belum tentu kesempatan yang Tuhan berikan buat kamu dari itu. Pintu yang terbuka belum tentu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kamu. Bisa jadi pintu yang terbuka adalah jebakan yang iblis rancang buat hidupmu. Oleh karena itu kita butuh hikmat Tuhan. Kita perlu kenal dengan Tuhan sehingga kita dapat membedakan sesuatu yang datangnya daripada Tuhan atau sesuatu yang datangnya bukan daripada Tuhan. Jangan buang waktu. Langsung kita harus mengarah pada tujuan hidup kita. Karena apa? Karena Alkitab katakan kita sedang berlomba-lomba. Yang namanya lomba harus cepet-cepetan. Ya enggak? Di sini siapa yang lomba? Ya nggak tahu, kecuali lombanya juga lomba lama-lamaan. Tapi kalau lomba cepet, tapi kita kan lomba dalam pertandingan iman kita untuk sampai di garis akhir kita. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan tahu perlombaan apa yang harus kita ikuti, dan kita nggak akan tahu di mana garis finish dari perlombaan yang kita jalani. Sehingga banyak orang, gini loh, orang meninggal dunia itu nggak selalu dia mengakhiri, dia itu sampai di garis akhir ya. Ya, saya banyak kan kalau di pemakamannya suka ada ayatnya kan. Aku telah mengakhiri hidupku pertandingan dengan baik dan mencapai garis akhir. Sering ya ada ayat itu ya. Tapi nggak semua orang tahu nyampe di garis akhir. Apalagi orang yang nggak tahu panggilan hidupnya. Dia nggak tahu apa yang jadi tujuan Tuhan dalam hidupnya, dan dia nggak tahu di mana garis akhir hidupnya. Dan garis akhir kita itu bukan kematian loh. Kenapa? Kalau kematian adalah garis akhir kehidupan kita, Paulus nggak bisa nulis di Alkitab, aku telah mengakhiri pertandinganku dan sampai di garis akhir. Nggak bisa. Karena Paulus tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia tahu dia sudah menyelesaikan garis akhirnya. Saya akan tutup sesi ini. Hari ini mungkin sebagian kita sudah membuat keputusan-keputusan yang keliru, sudah terlanjur. Tapi kabar baiknya, Tuhan sanggup memulihkanmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan, seperti pujian mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kita datang dengan kerendahan hati pada Tuhan, maka Tuhan bisa membelokkan jalan kita kembali, sehingga kita masuk ke dalam rencananya. Terakhir yuk kita baca Mazmur 32 ayat 8.
Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Wah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita sama-sama belajar ya. Jangan lagi kita andalkan pengertian kita sendiri. Kita harus libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Dan biarlah setiap langkah kita, langkah kehidupan, keputusan yang kita ambil, bukan sekedar baik, tapi sungguh-sungguh membawa kita dapat masuk untuk menggenapi rencana Tuhan yang indah, yang mulia dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan, aku merasa di sini banyak orang yang mengalami, yang sedang berada dalam persimpangan hidupnya. Mereka sudah melakukan berbagai macam cara, usaha, dan mereka merasa semuanya sia-sia. Hari ini Tuhan panggil engkau untuk datang kepadanya. Solusinya hanya kamu hampiri tahta kasih karunia Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan mau bukakan jalan buat engkau. Tuhan mau bangun kembali kehidupanmu. Engkau yang gagal. Engkau mungkin yang merasa terlalu tua. Engkau yang merasa aku sudah umur segini, aku rasa udah tidak ada kesempatan. Hari ini Tuhan mau katakan kepadamu, kesempatan masih ada. Selama engkau masih hidup di dunia ini, Tuhan masih punya cara untuk membangkitkan engkau. Hari ini, mereka yang salah jalan, mereka yang salah ambil keputusan, mereka yang mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam masa lalunya. Tuhan, aku berdoa, buat mereka, panggil mereka kembali masuk ke dalam rencana Tuhan. Ampuni mereka kalau mereka, ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami nggak mau tanya Tuhan, kami nggak mau melibatkan Tuhan. Kami hanya memikirkan apa yang enak. Dan hari ini kami ada di ujung jalan dan kami nggak tahu harus berbuat apa. Hari ini Tuhan yang tunjukkan jalan kepada kami untuk kami kembali ke rancangan Tuhan yang semula. Kami mau hidup Tuhan dalam rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan pengharapan dalam hidup kami. Karena kami percaya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami tidak akan pernah mengecewakan kami. Tuhan menyerahkan kehidupan mereka, kesalahan mereka. Aku minta kasih karunia Tuhan meluputkan itu semua. Tuhan berkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, studi mereka, apa yang dibuat Tuhan berhasil dan Tuhan sertai. Mungkin benang kusut yang terjadi dalam kehidupanmu saat ini membuat engkau bingung dengan kehidupan. Hari ini tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan hidupmu dan mulai terapkan firman Tuhan. Jangan sekedar dibaca, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan Smart People dalam tanganmu. Segala aktivitas mereka Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Jauhkan dari segala mara bahaya, segala kecelakaan, segala sesuatu yang jahat yang asalnya bukan daripada Tuhan. Jauhkan dari orang-orang yang salah, jauhkan dari hubungan yang salah. Penuhi mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Smart People, selalu andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu.